Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini akan membahas soal-soal TPA dalam seleksi berbasis komputer di LPDP. Yang pertama adalah tes potensi akademik. Perlu kami informasikan bahwa tes potensi akademik ini terdiri dari 60 soal, di mana 30 soal terkait dengan verbal, yaitu sinonim, antonim, analogi, serta soal cerita. Kemudian juga 15 soal numerik, termasuk dari deret angka atau deret aritmatika, bangun ruang, diskon, persamaan garis, dan sebagainya. Kemudian juga ada 15 soal tentang penalaran, yaitu analitis dan logis. Perlu diinformasikan juga bahwa waktu penyelesaiannya adalah 90 menit, yang berarti bahwa satu soal harus diselesaikan 1,5 menit. Kemudian tipsnya adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu dan isi semua soal karena tidak ada sistem minus, serta passing grade-nya adalah 50%. Kemudian bagi Anda yang belum pernah mengikuti tes potensi akademik di LPDP, nilainya akan segera muncul setelah Anda mengklik tombol selesai. Maka setelah mengklik tombol selesai, maka nilainya akan muncul. Maka untuk itu segera move on dari nilai TPA yang langsung keluar. Kita melangkah ke soal pertama, yaitu verbal, mengenai sinonim atau persamaan kata. Perlu kami sampaikan juga bahwa kami menyampaikan soal-soal di TPA ini berdasarkan pengalaman kami mengikuti tes seleksi berbasis komputer di LPDP tahun 2019. Jadi beberapa soal yang kami ingat kami coba sampaikan dan bisa menjadi bahan pelajaran untuk rekan-rekan sekalian yang bisa mendaftar di tahun-tahun berikutnya. Pertama adalah sinonim persamaan kata. Yang pertama kami ingat adalah cogan. Kami ambil beberapa soal yang sulit dan masih kami ingat, dan ternyata cogan itu berdasarkan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah panji-panji sebagai tanda atau lencana yang mengandung semboyan atau kata-kata semboyan. Jadi ketika Anda dihadapkan pilihan kata cogan, maka carilah kata-kata yang punya persamaan kata dengan panji-panji atau semboyan atau lencana yang mengandung semboyan. Yang kedua yang kami ingat adalah tiras. Ada yang tahu tentang tiras? Dan tiras berdasarkan KBBI adalah potongan atau guntingan benang, benang pada tepi kain dan sebagainya, atau oplah. Ya, sekali lagi ingat bahwa tiras ternyata adalah potongan atau guntingan benang, atau benang pada tepi kain, atau oplah. Selanjutnya pandir. Ya, ini mungkin sebagian rekan-rekan sudah paham nih pandir apa, tapi dulu saya waktu mengerjakan ini pandir masih ingat pandir ini apa. Dan ternyata pandir adalah bodoh atau bebal. Soal selanjutnya adalah agitasi. Apa ya agitasi? Dan ternyata berdasarkan KBBI adalah agitasi adalah hasutan kepada banyak orang atau pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa atau tindakan mengaduk-aduk. And di sini artinya maksudnya noun, ya, kata benda. Sekali lagi agitasi. Catat bahwa agitasi adalah hasutan atau pidato yang berapi-api atau tindakan yang mengaduk-aduk. Soal selanjutnya, baga. Baga susah juga nih ya, baga. Baga ini apa? Berdasarkan KBBI adalah
besar hati atau bangga atau berani. Jadi baga ini punya arti yang positif ya. Selanjutnya animo. Nah, animo mungkin banyak yang sudah paham ya. Animo itu keinginan atau hasrat ya. Kita lihat berdasarkan KBBI adalah hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan atau mengikuti sesuatu atau semangat. Kemudian juga spekulatif. Spekulatif juga mungkin relatif lebih mudah dipahami. Artinya berdasarkan KBBI adalah dengan pemikiran dalam-dalam secara teori atau bersifat spekulasi atau untung-untungan. Ya, mungkin banyak yang pahamnya untung-untungan ya, spekulatif, tapi ternyata memiliki arti yang lain, yaitu pemikiran dalam-dalam secara teori. Selanjutnya adalah dependensi. Ya, ini juga mungkin relatif lebih mudah. Berasal dari bahasa Inggris, saya kira dependent, artinya tergantung, dan berdasarkan KBBI adalah keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri, ketergantungan atau keadaan yang tidak merdeka di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain atau keadaan dijajah. Setelah sinonim atau persamaan kata, kita melangkah ke antonim atau lawan kata. Ini juga kami ambil dari soal-soal LPDP tahun 2019, baik tahap 1 tahap 2 yang masih kami ingat dan kami kumpulkan dari beberapa rekan-rekan yang juga mengikuti tes seleksi berbasis komputer. Yang pertama iras. Iras lawan katanya apa? Nah, iras sendiri berdasarkan KBBI adalah rupa atau macam. Jadi kalau misalnya iras berarti rupa atau macam, maka antonimnya adalah lawan kata dari irasnya apa. Kita nanti bisa pilih di A, B, C, D di pilihan bergandanya. Lawan kata dari rupa dan macam. Ya, ini yang di bawah ini KBBI ini adalah artinya, maka yang disilangnya adalah, nah disilang di sini adalah lawan katanya, sedangkan ini adalah arti sebenarnya dari irasnya, maka carilah lawan kata dari macam atau rupa. Kemudian selanjutnya yang kami masih ingat adalah mirip. Nah, ada yang tahu mirip? Kelihatannya sulit ya, mirip ini apa gitu, dan ternyata adalah meleleh artinya, maka carilah yang kata atau lawan katanya dari meleleh. Misalnya membeku atau membatu, nah itu lawan kata daripada mirik. Selanjutnya xiao ya, ini sulit juga nih. Xiao apa ini? Berdasarkan KBBI adalah sudah tidak panas lagi kalau tentang air panas, atau dingin kembali tentang panas tubuh. Jadi lawan katanya kira-kira memanas kembali ya, atau kan ini sudah tidak panas kembali arti sebenarnya, maka lawan katanya adalah memanas kembali berarti. Selanjutnya muskil. Nah, muskil ini apa? Ternyata adalah sukar atau sulit berarti, atau pelik ya, berarti mudah ya, lawan katanya mudah. Selanjutnya terpusat. Ya, ini terpusat mudah ya. Jadi lawan katanya terpusat mungkin bisa, ini artinya mengumpul pada suatu tempat, menyebar lah berarti kalau misalnya antonim dari terpusat. Kemudian sporadis. Nah, ini tiap tahun kayaknya selalu keluar nih, sporadis. Dan banyak yang salah paham sporadis itu sepertinya secara besar-besaran ya. Kalau kami pahami ternyata itu kadang-kadang artinya penyebaran tumbuhan. Kalau di dalam biologi artinya penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini, atau tidak tentu, atau kadangkala, atau kadang-kadang saja ya. Jadi kalau sporadis berarti terus menerus ya berarti ya.
terus-menerus lawan katanya. Kemudian longgar ini lebih mudah lah ya. Kita bisa pilih lawan kata longgar itu lebih mudah, karena longgar berdasarkan BBI juga artinya tidak sempit, tidak benar atau besar, tidak sendat atau tidak ketat, tidak akrab, tidak terlalu mengikat, tidak terlalu terbatas, senggang atau tidak sibuk atau tidak ketat. Berarti lawan katanya bisa tidak sempit berarti luas, atau bisa juga ketat lawannya ya, atau sibuk. Ini intinya lebih mudah ya untuk kata longgar. Selanjutnya adalah analogi. Analogi sebenarnya adalah intinya adalah mencari pola hubungan. Jadi kalau rekan-rekan mengalami kesulitan di soal-soal analogi ini, kita hubung-hubungan saja, kita akan mencari pola hubungan. Misalnya ini yang keluar sopir mobil. Nah, sopir itu hubungannya apa dengan mobil ya? Maka coba kita selesaikan sopir dan mobil. Nah, kita pola hubungannya apa nih? Yang tanda tunjukin adalah pola hubungan. Dan pola hubungannya adalah seperti ini. Kita gabungkan, sopir adalah pengemudi mobil. Berarti cari di jawabannya yang punya pola hubungan yang sama. Titik-titik adalah pengemudi titik-titik. Nah, misalnya masinis adalah pengemudi kereta. Nah, itu adalah pola hubungan yang benar. Dan hati-hati kalau misalnya dibalik, kereta di sininya masinis. Nah, itu berarti pola hubungannya tidak sama walaupun agak-agak mirip. Misalnya kereta titik 2 masinis. Kereta adalah pengemudi, masinis kan berarti salah. Berarti harus dibalik. Masinis adalah pengemudi kereta. Jadi sekali lagi adalah yang di sini ya, pola hubungannya yang dicari. Oke, kita melangkah ke soal yang kedua di analogi. Picis titik 2 tak ternilai. Nah, picis itu ternyata adalah uang koin zaman dulu ya. Artinya uang koin zaman dulu titik 2 tak ternilai. Maka lihat pola hubungannya. Kita lihat pola hubungannya adalah picis adalah benda yang saat ini nilainya atau tak ternilai. Jadi cari jawaban yang pola hubungannya seperti ini. Titik-titik adalah benda yang saat ini apa? Jadi picis atau benda kuno lah ini, karena koin zaman dulu yang saat ini sudah tidak ternilai harganya. Kemudian selanjutnya masih di analogi mencari pola hubungan. Maju tak gentar titik 2 C Simanjuntak. Nah, ini relatif lebih mudah ya. Maju tak gentar, kemudian C Simanjuntak. Kita lihat pola hubungannya. Maju tak gentar adalah lagu yang diciptakan oleh C Simanjuntak. Berarti cari titik-titik adalah lagu yang diciptakan oleh titik-titik. Nah, masih di analogi pola hubungan. Misalnya Benazir Bhutto titik 2 Pakistan. Nah, kita tahu Benazir Bhutto itu adalah nama presiden, kemudian Pakistan adalah negara. Maka kita lihat pola hubungannya adalah Benazir Bhutto adalah presiden dari negara Pakistan. Maka cari misalnya Soekarno adalah presiden dari Indonesia, di Soekarno titik 2 Indonesia. Itu seperti itu ya pola hubungan dari analogi. Jadi hubung-hubungan saja antara kata atau kalimat pertama dengan kata atau kalimat yang keduanya. Nah, kemudian yang juga menyita waktu ini adalah soal tipe yang ketiga, yaitu soal cerita. Itu Anda dihadapkan soal cerita yang lumayan panjang, kemudian soalnya cuma 1 atau 2 soal saja. Dan Anda disuruh mencari judul yang tepat atau gagasan utama dalam bacaan di atas apa. Jadi bacaannya panjang. Yang menjadi masalah bacaannya panjang, kemudian pilihannya banyak-banyak yang mirip. Ini menurut saya yang soal di verbal yang paling sulit di antara yang lain, sinonim, antonim, analogi. Ini yang paling sulit. Nah, maka tipsnya adalah karena bacaan panjang ini memerlukan waktu yang lebih lama ya. Jadi kita harus bisa
memanfaatkan waktu dan meluangkan waktu untuk mengerjakan ini secepat mungkin karena bacaan panjang memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian pertanyaannya juga hanya 1-2 soal saja, nggak banyak. Dari satu bacaan ya, ini jadi satu bacaan itu 1-2 soal, jadi sekitar 2 atau 3 bacaan panjang ya. Kemudian tipsnya adalah membacalah dengan fokus, hati-hati dan teliti karena kita nanti dihadapkan di 2 atau lebih pilihan yang sangat mirip ya. Jadi akan sulit, kita harus hati-hati, harus teliti dan fokus. Nah, tadi soal-soal dari verbal, kita melangkah sekarang ke numerik. Numerik itu ada deret angka, soal cerita dan sebagainya ya. Ini yang pertama kita coba lihat ke deret angka. Nah, ini ada soal 1, 100, minus 5, minus 50, 25 dan sebagainya. Berapa? Kemudian titik-titik. Nah, di sini titik-titik berapa angkanya? Nah, untuk mengerjakan deret angka, kita coba juga mencari hubungan antar angka-angka yang ada. Kita lihat nih misalnya 1 ke minus 5 itu ternyata dikali minus 5. 1 dikali minus 5 minus 5. Kemudian juga minus 5 dikali minus 5 lagi berarti minus 5 dikali minus 5 jadi positif 25. Maka angka polanya sudah benar, berarti angka yang selanjutnya pasti dikali minus 5 lagi ya. Minus 5 lagi. Nah, angka selanjutnya pas di minus 5, jadi minus 5 dikali 25 adalah minus 125, maka jawabannya minus 125. Ini kita mencoba-coba di setiap angka ya, ini karena juga numerik atau deret angka ini mencari mencari pola hubungan di angka-angka. Sekali lagi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah minus 125. Kemudian aja yang ini soal-soal yang masih kami ingat, minus 2, 6, 12, 20. Kita lihat pola hubungannya. Minus 2 ke 6 ternyata adalah ditambah 8. Kemudian 6 ke 12 tambah 6. Kemudian 12 ke 20 ditambah 8 lagi, berarti kemungkinan yang di sini adalah plus 6. Berarti 20 plus 6 adalah 26. Jadi ternyata sederhana ya, kalau lihat angkanya sepertinya agak sulit gitu. Ternyata kalau misalnya dicari pola hubungannya ternyata sederhana, ditambah 8 ditambah 6 tambah 8 tambah 6, berarti setelahnya kemudian ditambah 8 lagi. Selanjutnya, nah ini lumayan panjang dan angkanya juga lumayan, sepertinya pola hubungannya agak sulit gitu. Nah, coba kita lihat, ternyata 3 angka nih, 7, 8, 9 ya. 7 ke 8 7, kemudian 2 angka 8, 2 angka 9, berarti kemungkinan tambah 1 tambah 1. Nah, kita lihat di pola keduanya 6 ke 5 ini dikurang 1 ya, berarti nanti dikurang 1 kembali di sininya. Nah, dan ada yang ketiga nih, pola yang ketiga nih 45 ke 8 itu plus 3. Nah, ini pasti sudah 3 pola plus 1 minus 1 plus 3. Nah, berarti kita akan kembali lagi nih. Yang merah ini plus 1, 8 plus 1 berarti 9, sudah benar ya. Kemudian yang hijau 6 ke 5 itu minus 1, berarti hijau berikutnya adalah minus 1 lagi, 5 dikurang 1. Nah, ini berarti 4, berarti jawabannya nanti 4 nih. Ini apakah yang biru ini plus 3 benar? 48 ke 51 ini plus 3, berarti sudah benar, berarti jawabannya adalah 4. Nah, kemudian juga kita akan dihadapkan di soal-soal cerita. Soal-soal ceritanya sebenarnya agak lumayan tidak terlalu sulit ya, kalau misalnya kita sudah paham di matematika dasar ya. Ini contoh sebagai contoh nih, lantai ubin dengan ukuran 40 cm x 40 cm. Kemudian Andi mau memasang ubin tersebut di ruangan yang berukuran 6 x 5 meter. Nah, itu
kita udah lihat dua satuan yang berbeda ya, cm dan meter. Kita harus samakan dulu cm atau meter, tergantung dilihat nanti di jawaban. Kemudian juga satu dus terdiri dari 5 ubin dan satu dus seharga Rp23.000. Maka berapa biaya yang dibutuhkan Andi untuk memasang ubin tersebut? Maka ini coba kami bahas ya. Biayanya adalah luas ruangan dibagi dengan luas ubin per kardus, nanti dikali harga ubin per kardusnya berapa. Nah ini jawabannya adalah 600 cm, karena 6 meter itu 600 cm ya, dikali 500 cm. Kemudian dibagi dengan 5 itu maksudnya satu kardus itu 5 ubin, masing-masing ubin dalam 40 kali 40. Nah, nanti dikalikan dengan harga per dusnya 23 dan ketemu adalah seharga 862.500. Jadi jawabannya adalah 862.500 rupiah. Kemudian juga soal seperti ini kami sampaikan saja soalnya ya, nanti Anda bisa membahasnya sendiri, tapi ini adalah pengenalan soal-soal di LPDP. Nah ini, ayah memiliki tanah seluas 5 hektar, akan dibagikan ke 5 anaknya, sebut saja Cuplis, Usro, Bariah, Melani, dan Unyil. Dengan pembagian sebagai berikut: Cuplis memperoleh 35%, Usro memperoleh 100%. Nah ini dam ya, lihat nih dam, kemudian persegi, kemudian Ucok memperoleh 2 kali dari Bariah, Melani memperoleh 3 kali dari Bariah. Bagian paling kecilnya adalah 1/4 hektometer persegi. Nah ini sudah beda nih satuannya ya, ada dam sama HM. Kemudian siapa saja yang memperoleh tanah lebih dari 9.000 meter persegi? Nah ini kita harus samakan dulu ya, samakan dulu satuannya. Karena lebih dari 900 meter persegi maka harus meter persegi semua. Kemudian juga selanjutnya Anda hitung. Kami tidak menyediakan jawaban ya untuk soal-soal cerita ini. Anda bisa menyelesaikan di rumah secara mandiri. Kemudian nih soal yang kedua, ini pengenalan saja kepada Anda bagaimana soal-soal yang ada di SBK, terutama di numerik di LPDP. Sebuah segitiga siku-siku selisih sisi terpanjang dengan terpendeknya 2 kali selisih sisi satunya dengan sisi terpendek. Jika luas segitiga 150 cm persegi, maka berapa kelilingnya? Nah, ini soal-soalnya tipenya seperti ini ya. Kalau menurut Anda sulit, maka kerjakanlah yang mudah terlebih dahulu, lewat saja dulu. Kemudian kalau sudah selesai maka kembali ke soal yang ini. Karena ingat waktunya 90 menit, satu soal hanya 1,5 menit. Kemudian cari yang mudah terlebih dahulu. Kemudian juga contoh soalnya seperti ini. Sebuah foto ditempel di karton yang berukuran 40 x 60 cm. Di atas kanan kiri disisakan sisa 5 cm. Jika fotonya sebangun dengan karton, berapa lebar sisi karton yang di bawah? Ini sebenarnya perlu ketelitian ya. Sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit, apalagi kalau Anda sudah jago di matematika dasar, maka ini soalnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kemudian juga ada dari sebuah deret bilangan, suku ke-20 adalah 350, suku ke-10 adalah 200, maka suku ke-100 nya adalah, nah ini juga deret bilangan ya, ada rumusnya atau secara manual. Kalau misalnya Anda lupa rumusnya, ini karena pelajaran-pelajaran SMA ya, kalau Anda lupa maka bisa secara manual sebenarnya, tapi sekali lagi waktunya adalah 1,5 menit untuk satu soal. Maka ketika menurut Anda sulit, maka lewat saja dulu. Kemudian setelah selesai maka kembali lagi ke soal yang menurut Anda penyelesaiannya lebih lama. Selanjutnya lagi bahwa tipe-tipe soal di soal cerita, mobil X diisi bensin 17 liter, jalan sejauh 120 km selama 5 jam, sisa bensinnya setengah liter. Jika mobil tersebut menempuh jarak yang kecepatannya sama dan diisi bensin 30
37 liter, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, ini perbandingan ya. Kalau 17 liter 5 jam, maka 37 liter berapa dengan kecepatan yang sama ya ini. Kemudian juga sama nih kecepatan, soal kecepatan sebuah mobil kalau berkabut kecepatannya 60 km per jam, kalau cerah 150 km per jam, kalau dia menempuh jarak 210 km dan 2/7 jalan berkabut, berapa waktu total yang diperlukan? Selanjutnya ke soal-soal penalaran. Nah, penalaran matematika ini banyak yang muncul adalah logika matematika dan penarikan kesimpulan. Logika matematika itu negasi, konjungsi, disjungsi, ini pelajaran-pelajaran yang Anda telah pelajari di SMA ya. Kadang kita yang sudah bekerja atau sudah lama dari lulus SMA ini lupa. Jadi saran kami adalah membaca kembali, latihan kembali soal-soal logika matematika, karena kita tidak tahu soal apa negasi atau konjungsi atau disjungsi atau bahkan kontraposisi misalnya yang keluar di soal SBK berikutnya. Tetapi ini pasti keluar, setiap tahunnya pasti keluar. Sama halnya dengan penarikan kesimpulan seperti modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Jadi mau tidak mau Anda harus belajar kembali di pelajaran-pelajaran SMA dan latihan secara maksimal. Nah, ini kami contohkan saja soalnya seperti apa. Ini yang muncul misalnya, semua bunga adalah indah, maka inverse atau converse dari pernyataan tersebut adalah, nanti ada pilihan A, B, C, D. Nah, ini kan sebenarnya soal logika matematika atau penarikan kesimpulan ya. Jadi sekali lagi pelajari logika matematika dan penarikan kesimpulan secara maksimal. Nah, mungkin sampai di sini untuk soal-soal TPA untuk tahun 2019. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa menjadi bahan pelajaran untuk Anda yang bersiap-siap untuk mengikuti tes LPDP di kesempatan berikutnya, baik di tahun 2020 maupun 2021 atau tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi bahwa soal-soal yang disampaikan adalah soal-soal tahun 2019, baik di gelombang pertama maupun gelombang kedua yang kami masih ingat. Dan kami kumpulkan juga dari beberapa rekan-rekan yang juga masih ingat soal-soalnya. Ini bisa jadi bahan pelajaran atau untuk dipelajari untuk Anda semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.